Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan perakitan kampas kopling atau drop kopling Honda Verza 150, di mana kondisi permasalahan ini suaranya kasar di bagian kopling. Nah, kita sudah mengganti karet drop atau karet kampas kopling, dan ini sudah selesai. Kita tinggal merakit, bagaimana cara merakit kampas kopling untuk Honda Verza 150. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi ilmu, ada manfaatnya untuk teman-teman semua, ada hikmahnya untuk teman-teman pemula di bengkel, dan mungkin ini adalah hal yang biasa untuk para bengkel yang sudah senior. Tapi nggak ada salahnya kita berbagi pengalaman, karena beda bengkel beda cara, tujuannya sama. Kita hanya untuk menyelesaikan permasalahan di bagian kampas kopling. Untuk teman-teman semua, bagaimana cara, mungkin ada pengalaman, ada rasanya kampas kopling di bagian kopling motor besar itu kok suara kemplotok, kalau ditarik kopling halus, dibiarkan lagi kemplotok lagi, ditarik kopling halus lagi, kurang lebih seperti itu. Berarti penyakitnya sama dengan motor ini, Honda Verza 150. Penyakitnya yaitu di bagian karet drop atau ronsel. Sudah kita lakukan penggantian karet ronsel dan kita tinggal melakukan perakitan kampas kopling. Ikuti terus videonya, mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman, ada manfaatnya. Kita kembali ke video. Seperti ini mengganti cara merakit kampas kopling. Kita menggunakan trik silang, dalam arti kampas kopling, cara pemasangannya kampas kopling, lanjut plat kopling, habis itu kampas kopling lagi, lanjut ke plat kampas kopling lagi, seterusnya seperti itu. Semua motor masangnya seperti itu, sistem silang. Nah, habis itu lanjut, ini cari titiknya. Nah, seperti ini, masukkan. Ini adalah tutup kampas kopling, dan ini ada titik atau knocknya. Kalau knock ini belum pas, pasti nanti dikencengi baut di as tengahnya ini mengalami lengket. Oke. Bagaimana cara mencari knock agar tidak sulit atau tidak bermasalah? Ikuti terus, lihat satu persatu, step by stepnya dalam memasang spare part di bagian kampas kopling Honda Verza 150, dengan tujuan agar tidak mengalami kesalahan dan sekali pasang itu berhasil. Nah, seperti ini. Kita sudah merakit ya kampas kopling, kita sudah pasang semua, kita pasang mur tengahnya. Kita tes, ini masih normal, masih muter, karena murnya belum kepasang. Nah, caranya kita pasang seperti ini ya, kampas kopling, mur pengunci dan baut drop kopling. Nah, seperti ini, sudah kencengi kita lengket, berarti ini belum pas. Nah, sebenarnya yang pas seperti ini. Kalau kita kunci lagi, nah ini lengket lagi seperti ini. Nah, harusnya seperti ini, harus loss seperti ini dalam kondisi terkunci. Nah, ini belum ketemu lagi, kita putar-putar terus sampai knocknya bisa ketemu. Nah, kalau nanti sudah ketemu, berarti pengunci ini sudah dikunci, sudah bisa muter. Tandanya seperti itu. Kalau masih lengket saat baut dikunci, berarti knocknya belum ketemu. Oke, sampai di sini bisa dipaham. Untuk teman-teman semua jiwa bengkel pasti bisa memahami sedikit penjelasan seperti ini. Kita kunci dulu. Nah, kalau sudah dikunci berarti ini masih bisa bergerak, tengahnya tetap bisa bergerak bebas, berarti ini sudah normal. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut ke pemasangan per kopling. Per kopling pun juga ada triknya. Dulu kita sebagai pemula bengkel ada kesalahan karena satu baut ini sudah kita kencengi dulu, ternyata patah. Nah, bagaimana trik atau cara yang benar agar tidak mengalami kepatahan seperti kita waktu dulu pemula? Nah, ikuti terus videonya, trik step by stepnya, mudah-mudahan tidak mengalami sama. Nah, seperti ini. Sebentar, kita pasang gigi pompa oli dulu, nanti agar tidak terbalik. Nah, seperti ini. Setelah kita pasang, kita nanti lanjut ke bagian per kopling. Nah, per kopling kita tutup pakai plat kopling. Bentar, kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Ini ada baut 4 biji. Dalam sistem mengencengi baut, ini nggak boleh langsung satu fokus sampai pol baru pindah lagi, nggak boleh.
Ini aturan standar pabrik, sebenarnya dia pakai kayak trackernya 4 biji pengunci, jadi 4 kunci itu masuk semua. Namun untuk bengkel umum biasanya jarang, ini manual. Yang kita jelaskan ini adalah sistem manual, cara mengencengi baut kopling atau baut kampas kopling itu bagaimana secara manual. Seperti ini, kita menggunakan kunci manual T ataupun kunci sejenisnya, namun triknya beda. Nah seperti ini, kita kunci sebelah, pindah lagi sebelahnya, habis itu pindah sebelahnya lagi, dan pindah sebelahnya lagi. Jadi 4 itu bergiliran, dengan tujuan tidak mengalami patah waktu kita seperti dulu pemula. Oke. Tujuannya sama untuk mengencengi, tapi triknya berbeda. Begitu pula di dalam bengkel, tujuannya sama menyelesaikan semua permasalahan yang ada, namun triknya berbeda. Disitulah keunikan seorang bengkel, bagaimana bengkel ini dan bengkel itu caranya berbeda, namun tujuannya sama, menyelesaikan satu permasalahan yang dimaksudkan oleh pasien kepada pemilik bengkel untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, seperti ini, caranya berbeda, namun tujuannya sama. Nah, trik kita seperti ini, pindah satu, pindah sebelahnya lagi, seperti itu terus. Dan itu pasti akan aman, nggak akan mengalami patah. Namun sebaliknya, jika teman-teman semuanya ini dikencengi 1 sampai pol, pasti akan patah. Saya yakin itu seperti akan patah, karena saya sudah mengalami sendiri hal yang kita maksud itu seperti itu, patah dan akhirnya kita mengganti. Nah, kerugian seperti itu jangan sampai timbul untuk teman-teman semua, karena kita sudah mengalaminya. Oke, lanjut, kita sudah kenceng ini ya, lanjut ke bagian corong oli. Corong oli nanti kita menggunakan baut as tengahnya kita seperti biasa impact. Habis itu yang kedua, ada baut kecil 3 biji ini, jangan menggunakan dry gedok atau obeng gedok yang dipukul ya, itu akan berujung nanti patah corong oli. Kita sudah mengalami waktu pemula waktu ngebengkel, jadi jangan sampai melakukan kesalahan seperti itu yang kita alami. Itu maksudnya adalah dengan tujuan berbagi pengalaman ini adalah tidak mengalami kepatahan seperti yang kita alami. Caranya untuk menghindari patah corong oli ini, nanti kita menggunakan kunci obeng getok yang ujungnya ini ya, yang ujungnya pakai mata lancip, nanti pakai kunci T, habis itu sudah selesai, pelan-pelan ya. Intinya seperti itu ya, jangan sampai diketok. Baut kecil-kecil ini sebenarnya cukup resiko, kalau nggak diketok dia mungkin akan kurang kenceng dan resikonya akan lepas. Namun kalau seandainya diketok, pasti masalahnya akan pecah. Oke, sampai sini bisa maksud, bisa teman-teman bisa pahami. Oke, sampai di sini mungkin ada sedikit pertanyaan yang seputaran kopling Honda Versa 150, apa permasalahannya, ada bunyi ini itu yang pernah kita alami, atau mungkin teman-teman semua mengalami hal yang sama, bunyi-bunyi seputaran kopling atau kampas kopling atau slip dan sebagainya. Silahkan isi kolom komentar di bawah video, mudah-mudahan kita bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman semua tentang Honda atau semua seputaran tentang bengkel. Oke. Sekali lagi, kita berbagi untuk teman-teman semua pemula. Kalau sekiranya teman-teman bengkel ada yang nggak setuju, kita mohon maaf. Dalam berbagi pengalaman ini, sedikit penjelasan mungkin ada yang nggak cocok atau belum pas, kita mohon maaf. Intinya kita hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui teman-teman semua, tapi berbagi pengalaman. Siapa tahu ada hal yang sama atau hal yang dibutuhkan teman-teman semua. Oke, seperti ini ya cara ngencenginnya. Nanti kita ulang lagi menggunakan kunci obeng ketok, tapi kita masukkan menggunakan kunci T8 seperti ini. Nah, ini kunci tok ujungnya menggunakan T8. Habis itu kita lanjut pasang bak kopling. Selesai untuk bagian kampas kopling. Next video mudah-mudahan kita nanti akan merakit bagian piston. Ada pertanyaan, kita ikut lanjut ke next video.
Untuk Honda Versa bagian kopling selesai. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berbagi pengalaman ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekiranya kita ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.